Detikers, balik lagi di Viral sama Viani. Nah, buat kamu nih pecinta kopi, pas banget karena episode viral kali ini akan membahas sebuah kedai kopi yang lagi viral banget nih di sosial media. Karena setiap aku buka TikTok, aku buka Instagram, Twitter, selalu ada arsitekturnya kedai kopi ini. Dan sekarang aku udah ada di Asta District 8 SCBD dan di depan kedai kopi Persen Arabica. Jadi kedai kopi ini tuh punyanya orang Jepang, yaitu Pak Kenneth Soji. Nah, bener gak tuh gue ngomongnya kan? Nah, jadi kedai kopi ini juga punya slogan atau tagline From Kyoto to the World. Jadi Pak Kenneth Soji ini pengen membawa kita melihat dunia melalui kopi. Dan katanya di sini juga ada signature-nya kopinya, yaitu ada Spanish latte dan juga dark latte. Kira-kira aku hari ini minum yang mana ya? Yuk langsung kita cobain kopinya. Let's go! Aku mau ini dong Mbak, yang non coffee ada apa ya? Yang non coffee kita ada matcha latte sama ada lemonade Kak, kalau kakaknya pengen yang manis-manis. Walaupun Persen Arabica mempunyai 2 kedai di Indonesia, tapi konsep interiornya berbeda menyesuaikan dengan habit pengunjung pada daerah tersebut. Contohnya seperti di kedai yang ada di Asta ini. Didesain dengan banyak meja dan bangku untuk pengunjung yang rata-rata menjadikan mall ini sebagai tempat bekerja ataupun bertemu dengan rekan kerja. Berbeda dengan Central Park yang pengunjungnya lebih banyak melakukan pesanan take away. Ada sedikit perbedaan nih dengan Persen Arabica di Asta dengan yang ada di Central Park, karena yang ada di Asta ini memiliki ruang roasting di dalamnya. Sehingga pengunjung bisa memilih langsung green bean yang dijual lalu dipanggang dan digiling pada saat itu juga. Oh iya, mesin kopi di Persen Arabica didesain custom loh, khusus untuk Persen Arabica. Jadi penasaran nih gimana ya rasa kopinya? Detikers, ini udah ada berbagai menu dari Persen Arabica ya. Wah, ini aku excited banget nih nyeruput kelima minuman ini. Ini ada dark latte, jadi percampuran antara kopi dan juga dark chocolate. Terus ini ada Arabica, Americano dengan biji Arabica blend. Jadi emang ini tuh secret resepinya si Persen Arabica. Terus ini juga ada cafe latte dengan varian hot. Terus ini ada matcha latte dan ini juga ada lemonade sparkling. Jadi buat kamu yang nggak bisa minum kopi, bisa pesan 2 menu ini. Jadi nih ya, kalau misalnya aku lihat nih ya, sebelum kita menyeruput kopi-kopi yang udah tempting di depan mata aku ini, logo dari coffee shop ini, itu tuh kayak persen gitu kan ya. Nah, banyak yang salah sangka atau nggak nanya ke aku, itu diskon apa ya, Vi? Oh, tenang, ini bukan diskon, ini memang logo dari Persen Arabica. Karena filosofinya sendiri adalah Persen ini adalah mengibaratkan biji kopi. Jadi bulatan-bulatan itu adalah biji kopinya gitu. Dan kalau bisa kita lihat ya dari packagingnya nih yang sangat simple dan neat, ini tuh kayak berasa banget Jepangnya gitu loh. Karena ini kan kedai kopi dari Kyoto, Jepang kan. Jadi emang terasa banget neatnya, bahkan sampai ke penataan di di tempat bikin kopinya, terus di logonya dan juga semuanya benda-benda dan merchandise yang dijual juga kelihatannya neat dan juga nggak banyak aksennya gitu. Jadi rasanya kayak elegan dan mewah gitu. Nah, kalau gitu langsung aja kali ya kita icipin kopi-kopi yang ada di depan aku ini. First kita ke dark latte. Sekarang udah aku tujusin, udah aku colokin sedotan dan sekarang yang pertama akan aku coba adalah dark latte. Jadi dark latte ini percampuran antara coklat dan juga kopi ya. Jadi karena memang Arabica ini adalah kopi dengan rasa yang kaya ya, jadi ini tanpa gula aja tuh udah rasanya tuh udah rich banget. Belum lagi dengan susunya yang di steam dengan kualitas tinggi dan juga dengan teknik yang benar ya. Jadi ngeluarin rasa manis alami dari si susu itu sendiri. Ini kalau nggak pakai gula juga nggak masalah ya. Terus kita beralih ke yang agak ekstrim nih. Ada Americano dengan biji kopi Persen Arabica blend. Ini adalah secret resepinya dari Persen Arabica. Langsung aja kita cobain yuk. Enak
ya, rasanya Arabica kan biasanya asam ya, tapi ini asamnya tuh masih bisa diterima sama mulut gitu loh. Dan nggak pakai gula pun rasanya juga enak gitu loh. Karena kalau misalnya aku tahu juga ya, tahu aku nih dari info yang dikasih tahu sama baristanya, jadi biji kopi yang dipilih untuk bikin kopinya itu skornya udah 80, which is itu udah biji kopi pilihan atau specialty coffee gitu ya. Oke, next kita ke yang cantik nih, ada cafe latte. Langsung kita cobain yuk. Oke, ini rasanya lebih lembut daripada yang dark latte. Karena kalau dark latte tuh ada aftertaste yang dark coklatnya, yang dimana ada serbuknya dark coklat. Kalau ini lebih mild, tapi aftertaste-nya tuh strong gitu loh, yang kayak lumayan apa ya? Lumayan pahit di akhir gitu, tapi enak kok. Oke, next. Aduh, oke. Ini dia nih yang aku tunggu-tunggu banget, yang ijo-ijo cantik, ada matcha latte. Langsung kita minum yuk. Ini banget ya, susu banget, sama nggak terlalu pahit loh matchanya. Aku kira bakal pahit banget karena ini kan dari Kyoto Jepang ya, pakai matcha yang matcha powdernya tuh yang kayak berapa persen mungkin ya bakal pahit banget, ternyata enggak. Ternyata enak loh. Dan nggak tahu nih pakai gula apa enggak, tapi manisnya itu nggak manis artificial yang biasa kita minum kalau misalnya beli minuman yang apa ya, di pinggir jalan gitu ya, manisnya artificial. Ini manisnya tuh kayak yang mild banget, masuk ke mulut tuh sopan, assalamualaikum dulu lah ya. Sama yang terakhir ada lemonade sparkling. Ini sih yang kayaknya banyak juga dipesan sama teman-teman yang udah datang ke Persen Arabica. Langsung aja kita cobain biar nggak kepo. Wow, seger banget. Setelah minum ini semua, emang paling bener ntar di akhir ya, kayak langsung ngebilas semua persusuan perkopian dengan si lemonade sparkling ini yang wah, ini sih top banget kalau kamu nggak bisa minum kopi dan suka minuman yang cita rasanya asam dan juga seger. Top banget. Wah, ini sih bakal jadi coffee shop yang bakal keren banget ya sih, karena dilihat dari arsitekturnya, terus dari pemilihan warna. Jadi ini tuh mereka tuh kayaknya ingin menerapkan kalau kedai kopi ini tuh nggak cuma jadi average coffee shop atau coffee shop biasa gitu. Mereka juga ingin menanamkan kalau kedai kopi ini tuh menjadi lifestyle gitu, dimana orang tuh bisa foto pakai logo-logo di cup ini, terus bisa diupload social media dengan OOTD yang wah, keren-keren banget kalau kita lihat di Instagramnya nggak sih? Wah, ini sih aku kira bakal ini banget sih. Aku pikir kedepannya bakal laris manis dan antriannya juga banyak loh. Kan aku pernah bilang tuh kalau misalnya ini adalah store kedua mereka di Indonesia. Store ketiga akan buka di Plaza Indonesia, keempat di Bali, kelima juga di Bali, Ubud dan Seminyak kalau nggak salah ya. Nah, store pertama mereka ada di Central Park. Gimana kalau kita mampir ke sana? Yuk! Detikers, sekarang aku udah bersama salah satu pengunjung dari Persen Arabica nih. Ini dengan Mbak siapa kalau aku boleh tahu? Cempaka. Dengan Mbak Cempaka. Mbak Cempaka nih tahu pertama kali Persen Arabica nih dari mana sih? Awalnya gara-gara traveling ke Jepang. Jadi waktu itu di Kyoto, ini kan salah satu kayak coffee shop legendaris lah. Jadi istilahnya kayak kalau ke ke Kyoto nggak ke sana tuh kayak nggak afdol gitu. Jadi waktu itu di situ pertama kali nyobain. Dan waktu pertama kali nyobain, apakah langsung suka kopinya? Apa gimana tuh Mbak? Sesuai ekspektasi sih, karena waktu itu sempet kayak ngantri banget gitu kan. Jadi kayak makin penasaran, ternyata memang pas kesana kualitasnya memang sebanding sama effortnya lah gitu. Sekarang Persen Arabica ini buka di Indonesia kan ya, di store ke-81 yang ada di Asta District 8 ini. Menurut Mbak, rasanya sama nggak kayak di Kyoto? Rasanya sih bisa kalau dibilang sama 100% sih enggak, karena kan susunya juga beda gitu ya. Tapi yang di sini sih enak sih. Maksudnya oke banget, oke. Oke banget ya. Terus kalau misalnya ngelihat desain interiornya, apakah sangat milenial banget atau simple banget apa gimana nih kesannya Mbak Cempaka? Aku sih ngelihatnya
persis banget sama kayak yang store-store-nya Arabica yang lain ya. Maksudnya mereka tuh juga kayak detail banget kan. Jadi kayak maksudnya setiap lightingnya, terus juga penempatan semua alat-alat dan segala macam. Jadi tuh sangat identik lah sama toko-toko mereka yang lain juga. Bagus. Nah, yang dipesan sekarang apa nih? Jujur aku udah minum yang ketiga hari ini. Dari tadi udah cobain macam-macam. Tadi sempat nyobain single originnya dia, Ethiopia. Terus ini dark latte, jadi Arabica's version of mocha, jadi kayak latte tapi ada hint coklatnya, ada dark coklatnya. Dan oke. Dan aku juga cobainnya yang pakai oat milk, jadi bukan pakai susu sapi biasa gitu kan, jadi bukan regular susu gitu. Oke banget, karena banyak tempat lain yang kayak kalau udah ganti susunya gitu ya, bukan sapi, itu kayak rasanya tuh agak berubah. Cuma kalau di sini masih oke, maksudnya oke banget gitu. Jadi untuk teman-teman yang misalnya vegan dan nggak bisa minum susu sapi, juga pilihan oat milk base-nya juga oke. Halo, ini dengan Mas siapa Mas? Didit. Mas Didit. Oke Mas Didit, tahu kopi Arabica tuh pertama dari mana ya? Udah lama sih, dia kan brand dari Jepang ya, jadi udah sering denger aja di sosmed dan lain-lain. Oke, nah setelah akhirnya nyoba di Indonesia, store ke-80 nih, gimana sih menurut Mas Didit rasa kopinya dan juga arsitektur store-nya? Rasanya sih enak sih, apalagi yang Spanish latte-nya, dia signature-nya kan, itu emang enak gitu. Terus kalau arsitekturnya dia minimalis ya, terus juga unik sih yang kayak gini sih di Indonesia kayak belum ada ya. Instagramable nggak tuh? Banget. Udah foto-foto belum nih Mas Didit? Udah sih. Kalau gitu terima kasih ya Mas Didit. Halo, ini dengan kakak siapa? Saya Jasmi. Kakak siapa? Jasmi. Jasmi dan? Aldi. Kak Jasmi dan Kak Aldi. Ini udah beli kayaknya ya? Iya. Beli varian apa tadi? Kalau aku lemonade sparkling. Ini Spanish latte. Oke, udah diminum belum nih? Udah. Oke, menurut kalian rasa kopinya dan rasa minumannya seperti apa sih? Kalau menurut aku sih enak, segar gitu juga sih kalau di sini. Untuk lemonade sparklingnya. Kalau Spanish latte-nya karena udah pernah coba di luar sih, jadi kayak udah tahu lah. Ya enak sih, makanya. Oke. Nah kalian berarti tahu ini nggak dari Instagram ya? Maksudnya kayak nggak dari updatean di sosial media, tapi dari luar negeri langsung? Tahu Arabica dari luar negeri langsung, cuma itu waktu ke Jepang, ke Hong Kong, akhirnya tahu dari Instagram mau buka di Indonesia sih, ya excited sih. Kamu dari mana pertama kali tahu? Aku taunya dari Instagram sih, dari banyak yang ngepost juga soalnya kan sekarang ini. Nah menurut kalian nih arsitektur dari store yang ada di Indonesia ini gimana sih? Cukup Instagramable banget sih, apalagi zaman sekarang kan, milenial untuk kafe-kafe yang banyak spot fotonya atau gimana gitulah. Jadi ya cukup menarik. Kalau menurut kamu gimana? Udah foto-foto belum nih kamu di sini? Aku sih belum. Belum gantian. Menentukan konsep. Masih menentukan spotnya mau di mana ya? Oke. Tapi kalau ngeliat dari logonya ini kan kayaknya ini banget ya, simple banget ya, kayak cuma persen gitu doang. Menurut kalian gimana sih? Ini cukup Jepang banget nggak sih, yang apa ya, kesannya tuh neat gitu? Iya sih, Jepang modern gitu. Jepang modern gitu. Oke deh kalau gitu terima kasih ya kalian berdua, have fun. Oke deh Detikers, itu dia tadi bincang-bincang singkat aku sama pengunjung dan juga konsumen dari Arabica yang ada di Central Park. Kalau gitu Vianney pamit undur diri dan sampai jumpa di Viral episode selanjutnya. Dadah!